Blora, Cacana Jaya, Kertabumi. Tanah berlumpur dengan kekayaan hutan jatinya. Pada masa silam, pernah menjawab peran penting dalam perjalanan kedaulatan Kadipaten Jipang hingga singgasana Kesultanan. Sejarah penawanan dari bangsa kolonialis selamanya abadi tak akan terkikis. Hingga muncul seorang tokoh legendaris menjadi satria sang Mandala. Samin Surong Sentiko. Meski hanya seorang petani ladang, tapi dialah sang pejuang. Segala bentuk tatanan para diktator berani ditentang. 273 tahun sudah, Blora memerdekakan diri dari segala bentuk dominasi penguasa, pengambil alih bejana-bejana. Pernah tak kuasa menjadi kawula, pelayan sukarela pada majikan yang sempurna. Kini tak lagi sama. Blora telah membuktikan eksistensinya. Berbagai macam upaya telah digelar mewujudkan mimpi bangsa yang besar. Bersama kami, literatur, masa depan tak akan hancur. Kita perlu melebur menjadi satu kesatuan sebagai landasan. Karena generasi emas Indonesia bukan lagi sekedar angan. Kini mimpi itu sudah ada di genggaman. Pilihannya ada pada kita. Ingin menyerah atau maju sekarang juga. Berbagai asa tercipta karena budaya. Kulturisasi telah menjelma ragam rasuk sukma. Seiring perubahan kondisi, tanpa sadar kita telah kehilangan tradisi literasi. Kemana perginya semangat? Kita tak boleh beranjak sebelum kaki ini bergerak. Maka dari itu, kami beritikat dengan mengerahkan semua tekad. Di penghujung tahun ini, 2022, kami mengajak saudara untuk bangkit melawan situasi yang sulit. Bersama kita akan mampu saling bahu-membahu untuk tujuan yang satu, menjadi bagian perubahan Indonesia. Berbagai agenda besar telah kami siapkan demi memeriahkan perhelatan. Melalui pergelaran festival dan kompetisi, mari bersaing tanpa konfrontasi. Dengan ini kami persembahkan Pesta Budaya dan Literasi Daerah. Kami mengundang Anda semua, 35.000 peserta. Mari pecahkan rekor muri dengan karya yang murni. Semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini, yaitu Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 dengan tema pengembangan soft skill pendukung pembelajaran Merdeka Belajar bagi pendidik milenial. Yang terhormat Bapak Arif Rahman SIPMSI selaku Bupati Blora dan seluruh jajaran pemerintah Blora yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Aunur Rafiq SEMSI
selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Blora, yang terhormat Bapak Widodo SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Blora, yang terhormat Bapak Buwana Adi Nugroho SPD selaku Kepala Seksi Pembinaan SD, yang terhormat Bapak Fikri Hidayat selaku Kepala Seksi Pembinaan SMP, dan tak lupa yang terhormat Dr. Mehmet Sudaryanto MPD dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru peserta bimbingan teknis pengembangan kompetensi Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022. Selamat siang para hadirin, Bapak Ibu tamu undangan dan peserta bimbingan teknis pengembangan kompetensi Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022. Semoga sehat dan bahagia selalu menyertai kita semua. Sebelum saya memulai acara, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mulia Kurniati, bisa dipanggil Mia, selaku moderator acara pada siang hari ini. Sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan kepada semua hadirin untuk tetap menjaga suasana agar tetap kondusif. Silakan untuk membuka kameranya, akan tetapi dengan mikrofon yang dinonaktifkan. Kemudian silakan nama pada device Zoom masing-masing diubah sesuai dengan template nama yang sudah diarahkan oleh panitia. Sebelumnya saya akan menyapa dulu nih, hari ini banyak Bapak Ibu Guru yang turut hadir untuk mengikuti bimbingan teknis pengembangan kompetensi Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022. Nah, semua peserta yang ada di sini bisa untuk meramaikan kolom chat atau open kamera dan mikrofonnya ya sebelum saya menyapa semuanya. Baik Bapak Ibu, sudah siap semua? Selamat siang semuanya. Semoga Bapak Ibu Guru hari ini sehat karena akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pembicara utama kita hari ini. Sedikit informasi bahwa semua peserta hari ini yang mengikuti bimbingan teknis pengembangan kompetensi akan mendapatkan e-sertifikat resmi dari Literatur Indonesia. Nah, acara pada siang hari ini memiliki jargon yang luar biasa untuk membuat kita semua semakin bersemangat, yaitu Semarak Budayaku, Unggul Literasiku, Maju Bloraku. Nah, jadi kalimat ini adalah tagline untuk kegiatan bimbingan teknis kompetensi budaya dan literasi daerah Blora tahun 2022. Nah, kali ini tagar itu akan kita gunakan untuk jargon kita agar lebih bersemangat ya Bapak Ibu Guru semuanya dalam acara bimbingan teknis pengembangan kompetensi ini. Nah, baik. Jadi ketika saya berkata PBLD 2022, Bapak Ibu semua bisa menjawab dengan Semarak Budayaku, Unggul Literasiku, Maju Bloraku ya, sambil mengepalkan tangannya seperti ini di depan kamera. Baik, Bapak Ibu Guru sudah siap semuanya? Bisa open kamera terlebih dahulu supaya terlihat di layar? Baik, siap ya? Saya mulai jargon kita pada siang hari ini. PBLD 2022, Semarak Budayaku, Unggul Literasiku, Maju Bloraku. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru atas antusias yang diberikan. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan bahwa acara ini bisa terlaksana dengan dukungan berbagai pihak. Acara Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 merupakan acara dari Literatur Indonesia dengan kemitraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blora dan didukung penuh oleh Bupati Blora. Nah, sebelum melanjutkan pada acara berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta agar tidak lupa untuk mengisi presensi dan isi daftar kehadiran di link yang sudah dibagikan pada kolom chat. Atau jika memiliki kendala, bisa menghubungi narahubung kami, yaitu Lita. Sebagai catatan bahwa hal ini penting untuk peserta karena bagi yang mengisi presensi akan mendapatkan e-sertifikat resmi dari Literatur Indonesia.
Nah, pengumuman bagi Bapak Ibu guru di Pesta Budaya dan Literasi Daerah 2022 wajib mengunggah dokumentasi nobar sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Nah, selanjutnya link e-sertifikat akan dikirimkan kepada guru koordinator masing-masing instansi yang terkait. Baik, itu semua sudah tidak sabar dan sangat bersemangat tentunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaannya boleh tunggu dulu, tahan dulu, karena akan ada sesi tersendiri nanti bagi pemateri untuk menyampaikan materinya. Dan setelahnya, Bapak Ibu semua bisa bertanya pada sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan acara yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Bupati oleh Bapak Haji Arif Rohman, SIPMSI. Selanjutnya, sambutan dari Tim Literatur Indonesia oleh Ketua Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 oleh Saudara Anissa Febriana Sukma. Selanjutnya, pemaparan materi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu saya memohon peserta untuk mengambil sikap hikmat. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Blora oleh Bapak Haji Arif Rohman, SIPMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, beserta para jajaran pemangku kepentingan pendidikan di seluruh Kabupaten Blora. Saya Arif Rohman, Bupati Blora, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Pesta Budaya dan Literasi Daerah bersama Literatur Indonesia. Mohon maaf kami belum bisa hadir secara langsung untuk membuka acara karena ada tugas lain yang tidak bisa kami tinggalkan. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan beberapa arahan secara daring. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan Indeks Pembangunan Nasional IPK tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah cukup rendah selama 3 tahun ini. Hal ini ditinjau dari pengelolaan tempat budaya, penggunaan bahasa daerah, antusiasme menonton kegiatan kesenian dan kebudayaan,
penggunaan produk tradisional, aktivitas kesenian, dan kebudayaan. Kasus ini dibarengi juga dengan tingkat literasi masyarakat Jawa Tengah yang terbilang rendah. Maka dari itu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Blora ke-273, mari kita bekerja sama untuk menyelenggarakan pesta budaya dan literasi daerah bersama literatur Indonesia. Kami berharap dengan diadakannya program ini, seluruh elemen masyarakat mampu menciptakan lingkungan daerah yang berbudaya dan maju dalam literasi untuk menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Bersama literatur Indonesia, kami ingin mewadahi seluruh masyarakat untuk berdaya saing dan menginspirasi melalui rangkaian acara dalam kegiatan ini yang meliputi workshop dan pelatihan bersertifikasi, berbagai kategori lomba untuk pelajar dan masyarakat, penerbitan dan percetakan buku, serta pesta budaya dan literasi sebagai puncak acara untuk turut memeriahkan hari jadi Kabupaten Blora tanggal 11 Desember 2022 nanti. Maka dari itu kami sangat berharap kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk berkenan mengikuti acara ini dengan menggerakkan para guru dan peserta didik yang berada di bawah tanggung jawabnya masing-masing. Kami sangat mengapresiasi pada seluruh instansi dan lembaga yang terlibat dalam program Pesta Budaya dan Literasi Daerah ini. Saya berharap dengan dilaksanakannya program ini bisa menjadi suatu bentuk pembuktian bahwa Kabupaten Blora adalah daerah yang peduli terhadap keragaman budaya dan juga memiliki kecakapan literasi yang unggul serta layak dijadikan teladan bagi wilayah lain. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arief atas sambutan dan dukungannya. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Tim Literatur Indonesia kepada Ketua Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 oleh Saudara Anissa Febriana Sukma. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Bapak Aunur Rafiq, SE, MSI, dan jajaran Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Kabupaten Blora, dan yang kami sayangi, kami banggakan siswa-siswi SD, SMP, SMA Kabupaten Blora. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana Sukma selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pesta Budaya dan Literasi tahun 2022 di Kabupaten Blora tercinta ini. Saya mewakili tim literatur mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Blora yang telah membantu menyukseskan Pesta Budaya dan Literasi Daerah tahun ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang sudah mendaftarkan sekolah Bapak Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam memeriahkan Pesta Budaya dan Literasi tahun 2022 di Kabupaten Blora ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Pesta Budaya dan Literasi Daerah ini merupakan suatu pembuktian bahwa Kabupaten Blora peduli akan keragaman budaya dan memiliki kecakapan literasi yang unggul dan layak untuk dijadikan teladan bagi daerah lain. Tim literatur bekerja sama dengan pemerintah Blora untuk mewadahi seluruh elemen masyarakat dalam berdaya saing dan menginspirasi satu sama lain melalui berbagai rangkaian kegiatan Pesta Budaya dan Literasi Daerah tahun 2022 ini. Program ini diselenggarakan pertama di Kabupaten Blora dengan tujuan sebagai ujung tombak dan tugu prasasti pembuktian bahwa warga dan pemerintah Kabupaten Blora merupakan bagian aktif yang mampu memajukan budaya, pendidikan, dan literasi di Indonesia. Program Pesta Budaya dan Literasi Daerah ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk membuktikan pada kancah nasional bahwa kita mampu, kita bisa sesarengan membangun Blora. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, adik-adik di Pesta Budaya dan Literasi tahun 2022 di Kabupaten Blora tercinta ini.
Bapak, Ibu, dan adik-adik di sini berani dalam menantang diri sendiri untuk memajukan Blora pada tahap dan taraf yang lebih maju lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Anissa atas sambutannya. Pengumuman untuk guru koordinator setiap sekolah bisa menginfokan kepada seluruh guru yang ada di sekolahnya masing-masing untuk mengikuti bimbingan teknis pengembangan kompetensi ini. Sebab acara ini adalah termasuk rangkaian kegiatan yang akan menjadi penilaian di sertifikat pengembangan kompetensi guru yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat nantinya. Selain itu, informasi bagi para hadirin yang sudah bergabung bisa mengaktifkan kameranya supaya terlihat, akan tetapi dengan mikrofon yang dinonaktifkan. Saya ingatkan kembali bahwa acara ini bisa terlaksana dengan dukungan berbagai pihak. Acara Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 merupakan acara dari Literatur Indonesia dengan kemitraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blora dan didukung penuh oleh Bupati Blora. Nah, sebelumnya pada acara berikutnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta agar tidak lupa untuk mengisi presensi dan isi daftar kehadiran di link yang sudah dibagikan pada kolom chat. Atau jika memiliki kendala bisa langsung menghubungi narahubung kami yaitu Lita. Sebagai catatan bahwa hal ini penting untuk peserta karena bagi yang mengisi presensi akan mendapatkan sertifikat resmi dari Literatur Indonesia. Nah, pengumuman bagi Bapak Ibu Guru juga di Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 wajib mengunggah dokumentasi nobar sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Nah, selanjutnya link e-sertifikat akan dikirimkan kepada guru koordinator masing-masing instansi yang terkait. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu undangan dan pembicara kita yang luar biasa ini. Iya, mungkin Dr. Mehmet Sudaryanto MPD, ya, apakah sudah bergabung dengan kami di sini? Halo, Ya. selamat siang Mbak Nia. Selamat siang Pak Mehmet. Nah, Pak Mehmet ini adalah dosen sekaligus Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jenderal Sudirman, ya Pak. Nah, iya Pak Mehmet, apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Nia. Alhamdulillah. Bapak, Ibu Alhamdulillah semuanya? saya baik juga Pak. Nah, mungkin Bapak Mehmet sudah siap ya untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu guru kita nih nantinya. Siap Mbak Nia. Baik, terima kasih untuk Pak Mehmet. Mungkin saya persilakan Pak Mehmet untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Iya, saya beritahu kepada peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab nanti bisa mempersiapkan pertanyaannya untuk disampaikan setelah penyampaian materi selesai. Yuk Bapak Ibu guru semuanya mempersiapkan pertanyaannya untuk narasumber yang luar biasa kita pada hari ini ya. Oke, sebelum berlanjut ke acara utama, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk jargon lagi nih. Masih ingat ya jargonnya? Baik, saya mulai. PBLD 2022, Semarak Budayaku, Unggul Literasiku, Maju Bloraku. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah antusias dalam acara pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjutkan kepada acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi. Yang saya rasa kita semua juga sudah tidak sabar untuk menerima ilmu yang akan diberikan oleh para narasumber kita hari ini. Nah, mari kita sambut bersama-sama pembicara kita ya, the one and only speaker man, yaitu Pak Mehmet. Nah, beliau ini adalah dosen saya juga ketika masih menempuh studi sarjana saya. Nah, ini jadi saya sedikit gugup ya, karena it's such an honor for me to be in frame with you, Pak. Sama-sama Iya. Mbak. Baik, Pak Mehmet sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materinya?
Baik, Iya. saya persilakan untuk Pak Mehmet menyampaikan materinya pada siang hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nia atas kesempatan yang diberikan. Izin untuk share screen. Bapak Ibu, kalau semua izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Mehmet Sudaryanto. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nia, saya dulu adalah dosen di Universitas 11 Maret selama 5 tahun. Kemudian saat ini saya mengabdi di Universitas Jenderal Sudirman di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi saya, Mbak Nia, karena saya bisa belajar banyak dari Bapak Ibu semuanya tentang literasi dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Namun dari sekedar itu, bahwa ternyata literasi itu erat kaitannya dan dengan kurikulum yang saat ini sedang berjalan. Nah, kurikulum Merdeka salah satu aspek yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya di sini ada beberapa yang merupakan guru penggerak atau mungkin di sini ada yang merupakan kepala sekolah penggerak dan lain-lain. Kami ingin menekankan di sini bahwa sekolah penggerak itu adalah bagian besar dari perubahan kurikulum yang diharapkan nanti bisa meningkatkan literasi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Krisis literasi di Indonesia itu ternyata menjadi sebuah konflik yang masih besar karena kita masih berada di skor 31 dari 34 negara dengan literasi yang sangat rendah. Sayangnya saat ini yang terjadi, guru masih lempar tanggung jawab. Sebagian besar guru menganggap bahwa literasi itu tanggung jawab dari guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Jawa, guru bahasa Inggris. Yang nyatanya literasi itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Begitu pula dengan kemampuan numerasi. Kompetensi numerasi itu juga tanggung jawab kita bersama-sama, Ibu Bapak semuanya. Karena dalam kompetensi numerasi, kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang akan dihadapi oleh siswa ketika mereka nanti lulus, ketika mereka nanti menyelesaikan pendidikan, dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru, kalau Pak Jenengan ditanya tentang kompetensi guru, mesti sudah sangat paham tentang naik pangkat dan lain-lain, dan syarat-syarat naik pangkat seperti nulis jurnal, PTK, dan lain-lain. Tapi di sini saya ingin sedikit belajar juga bagaimana respon Bapak Ibu jika kita mengaitkan antara potensi-potensi dari kurikulum Merdeka yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai diri sendiri. Salah satu kompetensi tersebut mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah merupakan guru penggerak atau sekolahnya sekolah penggerak, ada? Ada Pak, ya dari beberapa sekolah yang ada di sini itu ada yang dari guru penggerak juga. Oh, J. Siapa nggih? Kita ngobrol-ngobrol sebentar yuk. Monggo, adakah? Ada Bapak. Oke, Bu Ayudia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, mohon izin Bapak Mehmet. Perkenalkan, saya Ayudia Sari Rahmadani dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Alhamdulillah saya baru proses mengikuti CGP Angkatan 5 dan alhamdulillah juga sudah modul terakhir. Jadi untuk proses pembelajaran guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali untuk kami, walaupun kami belum menjadi sekolah penggerak. Seperti itu Bapak. Sudah mengakses PMM? Sudah mengakses PMM, Mbak Ayudia? Sudah. Nah, menurut jenengan apakah PMM itu sudah, menjadi hal yang menarik? Apakah PMM atau hal yang menarik sekali? Ya, penasaran kenapa kok bisa menarik? Hal yang menarik sekali, karena kami hampir sama dengan yang ada di guru penggerak. Ketika kami belajar di guru penggerak, kami harus literasi, kemudian harus menganalisis dan merefleksi, dan sama dengan di PMM. Kami pun juga harus membuat aksi nyata di setiap topik-topik yang ada di PMM. Seperti contohnya pembelajaran diferensiasi, kemudian kurikulum Merdeka, dan antusiasme di SMA Negeri 1 Tunjungan sangat luar biasa Bapak untuk menyelesaikan PMM ini. Seperti itu. Pokoknya pejuang centang hijau ya Mbak? Betul sekali Bapak, pencetang biru juga. Iya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu semuanya bahwa ternyata antara kebutuhan literasi kita dengan kurikulum yang baru itu ada sinkronisasi.
Sinkronisasi itu diwujudkan dengan kegiatan aktivitas yang selama ini tidak pernah kita dokumentasikan. Akhirnya sekarang kita dipaksa untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Dan kita akan menjadi percontohan. Apalagi ini melalui verifikasi gitu, Bu Ayudhya, bahwa tidak semua aksi nyata itu bisa kita upload tapi nunggu verifikasi. Nah, Iya, betul sekali. proses pembelajaran yang kita canangkan dalam kurikulum Merdeka ini menuntut kita untuk berliterasi, membangun konsep bersama-sama, dan juga kita dituntut untuk mampu mengkolaborasikan. Jadi tidak sekadar kegiatan-kegiatan kurikulum, tetapi di situ ada ekstrakurikulam dan juga ada P5, profil belajar Pancasila atau proyeknya. Oke. Kalau kita bicara salah kompetensi guru, maka kompetensi di sini itu tidak sekadar bagaimana proses kita naik pangkat, tetapi ketika kita mendokumentasikan seluruh kegiatan yang kita laksanakan, pangkat itu kita naik nanti. Jadi dokumentasikan dengan baik setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, itu akan memberikan kesempatan untuk kita melaju. Gitu. Oke, baik, kita mulai. Kalau sama kita berbicara masalah kompetensi guru dalam pembelajaran, dibutuhkan kompetensi. Nah, kompetensi di sini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Secara umum, kompetensi itu terdiri atas kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dari keempat hal tersebut, tidak ada yang jauh lebih penting, semuanya penting. Tetapi, kalau satu hal yang paling urgent untuk dikuasai adalah pedagogik. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui saat ini, literasi kita itu masih rendah, salah satunya dikarenakan kemampuan kita untuk melihat kondisi lingkungan kita itu masih kurang sensitif. Nah, sensitivitas tersebut harus dibangun agar kita terus membangun diri sendiri dan juga agar kita terus mempercaya bahwa kita memiliki soft skill dan hard skill yang cukup. Nah, dalam pedagogik kita harus mampu membangun paradigma bahwa kita adalah temannya siswa. Nah, saya juga tampaknya dulu saya sudah menekankan kepada Mbak Nia. Mbak Nia besok kalau jadi guru, Mbak Nia harus menjadi temannya siswa Mbak Nia, gitu. Karena saya pun sebagai pengajarnya Mbak Nia, saya juga menekankan bahwa saya adalah temannya Mbak Nia. Saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai mitra peserta didik. Nah, dalam kurikulum di sini kita juga menekankan pada hal tersebut. Bapak Ibu, nantinya kita juga akan menekankan bagaimana hal-hal yang harus kita kembangkan dalam kurikulum Merdeka, sehingga aspek dalam kompetensi profesionalisme itu juga mampu meningkat. Selanjutnya adalah kepribadian. Kalau bicara secara kepribadian, sebagai manusia, tentu kita harus menjadi contoh. Ya, kalau sama di dalam konsep kurikulum Merdeka ada ing arsa sing tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani, yang artinya guru itu harus bisa berada di depan, di tengah, dan juga di samping. Oleh karena itu, dalam kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sayangnya, yang saat ini kita hadapi adalah isu-isu seperti ini, Bapak Ibu. Ada guru-guru korupsi, ada kronologi pelecehan seksual, oknum guru hukum murid memakan sampah. Ini adalah keadaan yang saat ini kita hadapi. Dan saya yakin bahwa keadaan tersebut tidak ada di Blora, tidak ada di Cepu, dan lain-lain. Kami berharap bahwa isu-isu seperti ini adalah isu yang mencoreng profesionalisme dan juga pedagogi guru. Tidak ada aturan atau tidak pernah ada aspek sosial dalam pendidikan minta anak memakan sampah untuk dihukum. Inilah kemerosotan definisi pendidikan yang selama ini sudah kita kembangkan. Salah satu yang kemarin cukup viral, mungkin Bapak Ibu juga perso, adalah Kepala SMA Negeri 1 Turen yang diminta mundur oleh peserta didik. Nah, ini catatan yang sangat catatan merah kita sebagai pejuang-pejuang pendidikan. Bagaimana kalau seumpama kepala sekolah diminta mundur oleh dinas karena alasan-alasan tertentu, itu saya masih bisa menerima. Mungkin karena dinas memiliki pertimbangan. Nah, ini yang meminta mundur adalah siswa yang notabene pelaku pendidikan. Kepala sekolah sebagai pelaku pendidikan juga, apakah kurang memiliki pedagogi profesional dan sikap kepribadian serta sosial yang artinya tidak diterapkan. Nah, kita harus memahami konsep bahwa pendidikan untuk bersama, pendidikan dari kita untuk kita. Sehingga
Saya yakin, apalagi di sini ada Bu Siti dari guru SD, di sini ada Bu Gustiah, di sini juga ada Pak Lasminto dari guru SD, dan Bapak Ibu semuanya yang ketika menyadari bahwa, ini Bu Rota Devi juga dari SD, yang menyadari bahwa dunia pendidikan, dan saya sebentar. Oke, berarti di dunia pendidikan kita saat ini bahwa belum ada continuity. Ya, artinya setiap jenjang itu harus membangun paradigma yang sama. Bahwa pendidikan itu bukan serta-merta memberikan punishment kepada anak, tidak hanya sekedar memberikan greeting, tidak sekedar memberikan sapaan, tidak sekedar memberikan hadiah kepada anak, tetapi makna. Pembelajaran yang optimal itu adalah pembelajaran yang bermakna. Kalau seumpama menikah ada Pak Moh Aleyu dari SMP 4 Cepu. Pak, pembelajaran yang bermakna yang pernah Pak jenengan berikan kepada siswa itu seperti apa, Pak? Pak Ali, silakan. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Suaranya Pak Ali tidak terdengar atau saya yang... Halo Pak Ali? Mungkin bisa diberikan kepada yang lain seperti itu, Pak Mehmet. Oh, siap. Kalau kita berbicara masalah pembelajaran bermakna, seperti tadi diskusi di awal dengan Mbak Nia, kalau Mbak Nia itu belum lupa sama saya, berarti otomatis ada makna yang didapatkan di dalam selama pembelajaran. Mungkin makna yang didapatkan itu tidak selalu manis, tidak selalu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Mungkin ada galaknya, ada ditunjuk sama gurunya nggak bisa jawab, dan lain-lain. Nah, proses belajar tersebutlah yang membuat kita akhirnya mengetahui bahwa makna yang kita berikan kepada anak-anak tidak sekadar materi, tetapi ada afeksi, ada rasa kasih sayang, sehingga kalau semua itu sudah tercapai, hal-hal yang ada di sini tidak akan terjadi. Misalnya di sini ada pelecehan seksual, ada korupsi, ada cabul, dan lain-lain. Ketika kita menyadari kedudukan kita sebagai orang tuanya anak-anak, kita akan mengetahui bahwa mereka adalah mitra dan sahabat. Baik, di sini ada beberapa tuntutan yang dihadapi di masa pasca pandemi, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita mulai menelisik dari apa-apa saja tantangan positif yang bisa kita hadapi dan menjadi potensi kita di masa depan. Yang pertama adalah meningkatkan ragam belajar pasca pandemi. Setelah pandemi, Bapak Ibu mesti sudah kangen untuk mengeksplor penggunaan ragam belajar apa sih yang bisa diterapkan di sekolah. Semakin beragam metodenya, tekniknya, strateginya, maka kita akan memicu kreativitas kita sebagai guru. Dengan sebagai guru akan mengetahui, oh ternyata perubahan anak-anak sudah ada seperti ini, apa yang harus dihadapi, dan lain-lain. Yang kedua, setelah kita mengetahui ragam pembelajaran apa yang kita gunakan, bisa online, bisa offline, bisa blended, kemudian kita akan mengembangkan perangkat belajar yang relevan dan terbarukan. Perangkat pembelajaran yang relevan dan terbarukannya seperti apa? Yang artinya anak-anak kita itu sudah menguasai teknologi, wis rasa ditekoi. Anak-anak kalau disuruh mengakses YouTube, disuruh mengakses media pembelajaran dari Google Classroom, wis ahli. Maka selanjutnya bagaimana kita mengembangkan soft skill mereka agar mereka bersedia membangun paradigma belajar mandiri. Yang ketiga, mengedepankan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, dalam kurikulum baru ini, kalau saat ini Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan literasi dan pengembangan kompetensi guru, kita mulai harus memahami diferensiasi. Mbak Nia itu angkatan 2015 ya, Mbak? Iya, betul, Pak. 2015 itu berarti ada Mbak Nia Mas Saiful ya? Iya. Mbak Nia, Mas Saiful, terus Dimas. Mas Dimas, dan Iya. teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu, cara pertama untuk mengenali pembelajaran atau memulai pembelajaran terdiferensiasi adalah dengan mengenali siapa peserta didik kita. Bapak Ibu, Mbak Nia itu juga nggak kalah hebatnya. Mbak Nia ini dulu kalau teman-teman Bapak Ibu dulu di sekolahnya ada PLP,
atau PPL. Nah, ini Mbak Nia ini PPL-nya di Singapura. Ya, Mbak Nia ya. Iya betul Pak. Nah, akhirnya kemauan belajar Mbak Nia itu yang luar biasa didukung dengan harus mengejar mata kuliah lain yang juga sambil berjalan begitu. Kompetensi ini tidak dimiliki oleh semua siswa, maka kita harus mengenal pembelajaran terdiferensiasi dengan dalam. Oh, kalau Bu Dwi Hidayati ini memiliki karakteristik seperti ini, senyumnya aja manis gitu. Atau senyum sekarang. Mbak Fitri ini meskipun sepaneng tapi mikirnya serius nih Mbak Fitri Setiani ini. Nah, sekarang sudah mulai senyum. Nah, akhirnya kita harus mengenali siapa peserta didik kita dan bagaimana treatment terbaik yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, panjenengan juga harus melakukan hal yang sama. Bukan berarti harus hafal 240 siswa, tapi kita dalam pembelajaran ngerti. Oh, Pak Khairul Hakim ini kalau sama disuruh belajar males. Mending daripada belajar di kantin gitu ya Pak Khairul ya. Beda sama Pak Yusadi. Kalau Pak Yusadi di gurunya tidak ada, itu juga dalam kelas sudah aktif. Nah, kompetensi-kompetensi tersebut diwujudkan dalam pembiasaan pembelajaran, terutama dalam kurikulum baru menikah. Akhirnya yang terakhir adalah munculnya berbagai peluang menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Sayangnya di sisi lain, ternyata apresiasi tersebut tidak disambut baik oleh pemerintah, yang artinya dinas pendidikan atau pendidik saat ini itu masih berada di ambang batas ketidakadilan pembelajaran. Artinya apresiasi yang mereka dapatkan belum maksimal. Kalau dulu salah satu profesor saya mengatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan itu adalah dengan satu, uang atau prestasi. Jika mereka memiliki prestasi yang maksimal, berikan gaji yang maksimal juga. Jangan sampai mereka sudah bekerja paruh payah, tapi mereka tidak mendapatkan apresiasi yang mereka dapatkan. Nyuwun sewu, kalau kita berbicara masalah rapor pembelajaran, di dalam rapor pembelajaran sekarang ditekankan lagi aspek sumatif dan formatif. Setiap aspek formatif diukur kemudian dikembangkan menjadi aspek sumatif. Setiap aspek-aspek formatif tersebut bisa dalam bentuk kuantitatif dan juga kualitatif. Rumitnya konsep pembelajaran tersebut menekankan bagaimana kita sebagai pendidik akhirnya harus bekerja 3 kali lipat dari apa yang harus kita lakukan selama ini. Nah, apresiasi yang kurang tersebut akhirnya mengurangi entitas sebagai guru. Yang kedua, kemerdekaan bagi guru pun tidak semata-mata merdeka dalam mendesain pembelajaran. Karena apa? Guru yang masih dikontrol, guru harus mengikuti rapor pendidikan yang semacam dan lain-lain, sehingga aspek-aspek yang dia laksanakan dikembangkan ternyata tidak bisa maksimal. Yang selanjutnya adalah ketakutan gagal dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, ini yang harus digarisbawahi, tidak ada kesalahan Bapak Ibu. Jadi jangan takut gagal, orang sing salah gagal. Artinya apa? Panjenengan dan kita sebagai pelaksana kurikulum baru merdeka harus sudah siap menerima setiap risiko yang mungkin terjadi. Pak Mehmet ketika diminta oleh Mbak Nia menjadi pemateri di sini, saya harus memetakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya apa? Tiba-tiba yang gabung di sini ada 150 orang, maka caranya harus berbeda. Oh, yang gabung 60 orang, caranya berbeda. Oh, yang gabung gurunya muda-muda kayak Bu Dwi Hidayati, caranya beda lagi. Kalau yang gabung ganteng-ganteng kayak Pak Khairul, caranya beda lagi. Nah, bagaimana treatment? Nah, ini kenapa yang saya bilang ganteng Pak Khairul, yang senyum-senyum Pak Ali Yu? Kenapa Pak Ali ini kayaknya tidak terima kalau kalah ganteng. Nah, pembelajaran terdiferensiasi berarti bahwa kita harus merdeka untuk menentukan arah pembelajaran kita mau kemana. Kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Dan saya yakin Mbak Ayuda sudah hafal tujuan kita nantinya itu apa dan bagaimana. Gitu. Tidak boleh gagal, karena misalnya kita diberi platform Merdeka Mengajar, di dalamnya itu kita share apapun pembelajaran dan juga best practice atau praktik baik yang sudah kita lakukan. Tidak ada istilah gagal di situ. Yang ada adalah istilah belajar dan aksi nyata. Aksi nyata setiap guru memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, kompetensi guru yang harus diharapkan sekarang apa? Pertama, di sini pendekatan berdasar psikologi anak. Nah, Pak, Bu, saiki anak jenengan niku mumet sithik kena mental. Mumet sithik mental saya breakdown gitu. Anak-anak sekarang itu mentalnya lemah. Yang saya kalau saya izin share, kemarin ada salah satu universitas mahasiswa hampir bunuh diri minum minum pil jumlahnya 20 butir sekali tenggak gara-gara diminta ganti judul skripsi. Nah, berbeda dengan angkatan-angkatan jenengan dulu diganti judul skripsi ganti. Kalau sekarang
disuruh ganti judul skripsi, bunuh diri. Menurut saya, ini tidak sebuah guyonan ya, tapi di sini kita ingin melihat bahwa ternyata mentalitas anak kita tidak sekuat dulu, apalagi pasca pandemi, karena yang kita hadapi saat ini anak dengan tekanan tinggi. Kalau listrik itu kesetrum, gemuk anak zaman segi. Nah, yang kedua, kemampuan pengelolaan proses pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, merancang serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Nah, ini kalau Pak Ali ini sudah yakin saya. Pak Ali arif, stabil, berwibawa. Senyumnya itu loh, dewasa alias tua, berakhlak mulia, serta menjadi teladan peserta didik. Yang keempat adalah kepribadian yang keempat adalah kepribadian yang utuh, bahwa setiap proses diri kita itu jangan sampai kalau hari Senin Pak Ali itu baik, kalau Selasa rodo jahat, kalau tanggal tua gua lahir umum, tapi kalau tanggal muda senyum-senyum. Ini masih tanggal 10 tapi duitnya wis entek. Yang terakhir adalah kemampuan mengaktualisasi diri, dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan mampu mengembangkan potensi. Nah, profesionalisme guru itu seperti apa? Mengerti dan mengimplementasikan landasan pendidikan, mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang diampu, mengerti dan mampu menerapkan metode yang bervariasi. Kemudian, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat sumber belajar, mampu mengorganisasikan sekaligus melaksanakan program pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan juga mampu menumbuhkan kepribadian dalam diri peserta didik. Guru yang terampil adalah guru yang mampu dan tentu harus pula memiliki pribadi yang baik serta melakukan social adjustment dalam masyarakat. Kalau kita berbicara masalah social adjustment, berarti di sini ada diferensiasi. Diferensiasi seperti apa? Saya ketemu sama siswa saya yang murung, maka pemberian treatmentnya berbeda dengan siswa kita yang happy terus, gitu. Ya, seperti yang sudah jenengan ketahui pasti, aspek kompetensi dalam pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada stakeholder pendidikan di daerah. Nah, ini yang dilakukan salah satunya sudah dilakukan oleh literatur. Menggandeng bupati, maka gurunya pekewuh rame lu. Nah, terus gitu. Akhirnya gurunya ikut pertama terpaksa, nanti kedua pertama dipaksa, kedua terpaksa, nanti terbiasa atau terbiasa mengikuti kegiatan seperti ini. Otomatis nanti kita akan mengasah literasi yang dimiliki diri sendiri. Ingat sekali lagi bahwa tugas literasi bukan tugas guru bahasa Indonesia, tugas numerasi bukan tugasnya guru matematika. Karena aspek pengetahuan, pemahaman, kemahiran, nilai, sikap, dan minat setiap anak bisa dikembangkan oleh seluruh dosen. Misalnya, bisa oleh seluruh guru. Misalnya, kalau saya berbicara masalah pendidikan bahasa Indonesia itu erat sekali dengan numerasi. Contohnya, dalam pendidikan bahasa Indonesia, ambiguitas itu dalam bentuk angka, menulis angka, kemudian koma dalam angka berapa, kemudian kita menuliskan angka dan huruf, membaca angka, dan lain-lain, itu merupakan aspek numerasi yang bukan hanya sekedar literasi. Tantangan guru akhirnya adalah perbaikan dan evaluasi kemampuan diri sendiri. Teaching in multicultural society, mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa, serta teaching for the construction of meaning, mengajar untuk mengkonstruksi makna konsep. Teaching for active learning, mengajar untuk pembelajaran aktif. Teaching and technology, mengajar dan teknologi. Teaching and choice, mengajar dengan berbagai pilihan yang kita miliki, serta teaching and accountability, mengajar dan akuntabilitas. Pengembangan diri adalah upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan. Kegiatan pengembangan diri terdiri atas diklat fungsional dan diklat kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Misalnya terlibat aktif dalam komunitas praktisi. Yes, sekarang sudah ada komunitas praktisi. Ada juga MGMP, tetap ada. Nah, berbagai jalur yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kita. Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama tujuan untuk meningkatkan profesional guru. Potensi guru dan kesempatan merdeka belajar. Bapak Ibu, alur tujuan pembelajaran itu sudah apa loh, Bagaimana menyusunnya?
Karena setiap sekolah itu berbeda-beda, maka ini merupakan satu potensi dan kesempatan untuk jenengan nulis paper dan lain-lain. Yang kedua, pemahaman CP. CP itu sekarang bentuknya aneh, nggak kayak dulu kayak IKD tinggal ambil. Nah, bedah CP itu harus dilakukan, gitu. Di sekolah-sekolah, misalnya di MGMP, kita harus bedah CP untuk melihat CP sekolahan itu seperti apa. Yang ketiga adalah sumber belajar. Sumber belajar di sini sekarang semakin beragam. Bahkan kalau di PAUD, mungkin di sini ada guru TK dan guru PAUD, ada loose part yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi pada peserta didik. Sudah semakin beragam, semakin aneh-aneh, dan semakin banyak moda yang bisa kita gunakan. Modul ajar tentang digawe. Nah, itu harus seminggu sekali bikin modul ajar sesuai dengan kompetensi yang mau diajarkan, dan juga harus melakukan secara kontinu agar mulai terbiasa membuat modul ajar atas alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya wis gawe kabeh. Lah terus medianya nopo? Setelah bikin media ternyata lah kok anak di kelas saya ada yang anak berkebutuhan khusus, anak spesial. Apa yang harus dilakukan? Ada pembelajaran terdiferensiasi. Yang terakhir adalah proyek penguatan pelajar Pancasila. Pendidikan menjawab kebutuhan global, bahwa pendidikan yang berfokus pada karakter building, peduli terhadap perubahan iklim, entrepreneurial mindset, membangun learning community, dan kekuatan bersaing bukan lagi kepandaian tetapi kreativitas dan kecerdasan bertindak. Matur suwun atas kesempatan yang diberikan, Mbak Nia. Tepat 30 menit, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Mehmet yang sudah menjabarkan materinya secara rinci ya. Mungkin sedikit saya simpulkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan. Jadi Pak Mehmet tadi sudah menyampaikan ada 4 kompetensi yang perlu dikuasai oleh para pendidik, yaitu ada pedagogik, profesionalisme, kepribadian, dan sosial. Nah, selain itu, dari beberapa kasus pendidikan yang sudah dipaparkan oleh Pak Mehmet tadi, membuktikan bahwa sebagai seorang guru kita perlu memosisikan diri sebagai mitra peserta didik dengan tidak hanya menerapkan keempat kompetensi tadi, juga perlu adanya afeksi atau pendekatan melalui perasaan kepada anak didik kita supaya kita lebih mengenal dengan siapa kita bermitra. Nah, sebab pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya Pak Mehmet juga tadi sudah menjabarkan secara rinci mengenai beberapa tuntutan atau tantangan serta apa saja kompetensi guru yang perlu dikembangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, terima kasih untuk Pak Mehmet atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Nah, sesi selanjutnya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu bagi Bapak Ibu guru semuanya ya, yang mengikuti bimbingan teknis pengembangan kompetensi hari ini, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya melalui layar ketika saya sudah memilih penanya, baru teman-teman semua bisa dipersilakan bertanya. Nah, jika jangan lupa juga untuk open kameranya dan mikrofonnya harus diaktifkan ya. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui kolom chat. Namun untuk menjadi perhatian bagi peserta yang akan bertanya, jangan lupa menyebutkan nama diri dan asal sekolah sekaligus menyampaikan pertanyaannya seperti itu. Iya, apakah sudah ada penanya ini dari berbagai sekolah yang sudah hadir di acara bimbingan teknis pada siang hari ini nih? Ya, mungkin dari Pak Ali dari SMP 4 Cepu ini yang dari tadi mengikuti ya. Lalu juga ada dari Pak Hairul, lalu ada SMK Muhammadiyah 2 Cepu. Selain itu juga tadi sepertinya banyak yang dari Sambong ini, Pak. Iya, tadi yang hadir itu kebanyakan dari SMPN 2 Sambong ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru SMPN 2 Sambong yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini. Iya, materi yang disampaikan oleh Pak Mehmet ini sangat luar biasa ya. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua yang bergerak menjadi pendidik bangsa Indonesia ini untuk kedepannya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Mehmet tadi bisa langsung bertanya kepada beliau di sesi tanya jawab ini.
Ya, mungkin dari Pak Said, Ya, apakah ingin bertanya kepada Pak Mehmet? kok jelas suara. Suaranya gimana? Ya, baik Pak Said, sudah terdengar suaranya. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Oh maaf, tadi kepencet. Saya pencet balik, Pak, kalau kepencet, Pak. Kalau dosen biasanya kalau nggak ada yang tanya, saya tanya balik, Mbak. Waduh. Nggak boleh ya? Jangan ya, nggak boleh ya. Sepertinya itu saya Biasanya yang jadi tertekan ya Pak di sini. Guru juga gitu dulu, Pak. Waktu Iya. saya SMA dulu, ada yang tanya? Tidak ada. Saya tanya balik, gitu kan biasanya gitu. Andalan-andalan guru kan. Iya, betul. Ya, mungkin dari Mungkin sambil Bapak Ibu mempersiapkan ini pertanyaan, iya. entah itu nanti mungkin ada atau tidak, tapi secara umum bahwa literasi, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa literasi itu bukan tugasnya guru bahasa Indonesia atau guru bahasa, tetapi bagaimana kita berkolaborasi. Kalau sama kita, belakangnya Pak Said Mubarok itu Zoom kita, jadi kita nge-Zoom bersama itu Mbak, dari sekolah. Nah, Iya, betul, kalau selama kita menekankan pada literasi, itu tugas kita untuk membuat proyek yang menekankan pada literasi. Nah, proyek penguatan pelajar Pancasila, teman-teman Bapak Ibu semua, ini menjadi potensi yang luar biasa yang kita gunakan untuk menelaah literasi yang ada di sekolah. Nah, misalnya kemarin kan saya itu masih ini catatan buat Bapak Ibu semuanya ya, di beberapa sekolah binaan saya kegiatan P5 itu satu angkatan, misalnya angkatan kelas 1. Kelas 1 itu P5-nya sama semua. Nah, Bapak Ibu, karena kita itu kan menekankan pada pembelajaran terdiferensiasi, otomatis setiap anak itu memiliki diferensiasi tujuan. Nah, maka misalnya ada sekelompok anak yang P5-nya itu adalah majalah sekolah. Nah, majalah sekolah itu kan ada salah satu alat yang kita gunakan untuk meningkatkan literasi. Misalnya yang kedua adalah website sekolah. Website sekolah itu juga harus dikembangkan oleh anak-anak kita untuk mengenalkan berita, jurnalistik, dan lain-lain agar mereka tahu definisi dari validitas berita dan lain-lain. Jadi mari kita mengasah literasi kita tidak sekadar dengan pojok baca. Banyak sekali narasumber yang mengatakan bahwa salah satu cara meningkatkan literasi adalah pojok baca. Itu terlalu teknis. Kedua, meningkatkan kunjungan perpustakaan. Meningkatkan kunjungan perpustakaan tidak sama dengan meningkatkan literasi. Tetapi intensitas bacanya anak-anak di perpustakaan itu yang dituntut. Kemampuan anak-anak berpikir kritis ketika di kelas panjenengan itu yang dituntut. Kenapa Borobudur dianggap sebagai salah satu kearifan dunia? 7 keajaiban dunia, maaf. Dan hal-hal lain yang bisa kita kaji gitu. Itu Mbak Nia. Jadi bagaimana kita menerapkan kepekaan, sensitivitas kita sebagai pendidik. Menurut saya seperti itu, Mbak. Jadi mungkin Mbak Nia, tentu saya juga sebagai pengajar memiliki banyak kelemahan, tetapi di sisi lain saya menekankan bahwa saya sebagai pendidik harus menekankan pada sensitivitas saya sebagai guru. Maka saya harus mengenali setiap anak dengan karakteristik uniknya masing-masing. Bagaimana memberikan mereka kesempatan berpikir, menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Itu ya Mbak Nia, mungkin itu bisa memantik Bapak Ibu semuanya. Iya, baik. Terima kasih untuk materi tambahannya dari Pak Mehmet. Ya mungkin ini ada pertanyaan ini Pak. Ya dari kolom chat dari Ibu Siti Rahmawati. Nah, agar literasi itu bisa memotivasi siswa untuk lebih bersemangat belajar, bolehkah guru memodifikasi dalam bentuk gambar atau foto suatu objek seperti itu, Pak? Iya, dari kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Rahmawati. Ya, Mbak. Kalau seumpama berbicara masalah semangat belajar, apapun yang dilakukan oleh guru tepat, mau diapakan treatment yang tahu jenengan, stimulus dan respon pada konsep pembelajaran itu terserah jenengan mau dikembangkan dengan apa. Bahkan jenengan memaksa anak-anak untuk berpikir kritis itu diperbolehkan. Tetapi nanti itu harus terhabituasi. Jadi contoh memaksa yang tidak baik. Diberi paksaan tetapi tidak ada nilai pendidikannya.
Contoh memaksa yang baik adalah meminta anak dalam sehari nulis 1 kalimat atau 1 paragraf. Terus ditempel di tembok. Sehari 1 paragraf tulis. Itu padahal sebenarnya guru ini tepat telat. Sebelum saya datang semuanya harus tulis di tembok. Tulis, berkompetisi seperti itu dipaksa sehingga anak-anak lebih apa ya? Lebih sensitif, Mbak. Nah, literasi itu bagaimana anak-anak bisa menyampaikan di sini. Di sini anak-anak itu kaya akan ide-ide gagasan-gagasan anak muda, kreatif dan lain-lain. Namun tidak ada wadah untuk menyampaikannya. Berikan mereka kesempatan untuk menulis, menyampaikan gagasannya. Gitu, Mbak Nia. Ya, baik. Terima kasih Pak Mehmet atas jawabannya ya. Itu mungkin untuk Bu Siti Rahmawati ya. Jadi yang paling mengenal peserta didik itu adalah kita sebagai pendidiknya ya sendiri. Jadi bagaimana macam stimulus yang akan diberikan itu bisa apapun, yang penting tepat sasaran seperti itu. Jadi kita sebelum kita membuat sebuah stimulus, kita harus mengenali terlebih dahulu siapa yang kita ajak sebagai mitra kita ya. Tadi yang sudah dijelaskan juga sama Pak Mehmet, kita harus memberikan pendekatan terhadap siswa sehingga kita mengerti apa minat siswa seperti itu. Nah, informasi selanjutnya juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, yang menyampaikan pertanyaannya akan berkesempatan mendapatkan door prize dari Literatur Indonesia juga. Jadi ayo untuk Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pertanyaannya silahkan sampaikan sekarang juga, jangan sia-siakan kesempatan ini, langsung bertemu dengan Pak Mehmet langsung ya. Ini jadi ada dari Bu Lili, itu Bu Lili menyampaikan, Pak Lili Sulistyo menyampaikan bahwa bisa dikemas dalam bentuk apapun tergantung kreasi dan inovasi dari guru. Jawabannya tepat, termasuk dalam bentuk game yang penting menyenangkan dan tidak membosankan murid. Tepat. Lalu saya setuju sekali bahwa literasi itu berkaitan dengan pembiasaan. Nah, Mbak Nia kalau bangun tidur biasanya ngapain? Ngecek HP? Enggak. Apa? Saya langsung duduk 5 menit, habis itu langsung ini Pak. Kalau bangun tidur pagi langsung ambil wudhu. Bos, ya soalnya wis kesusu ya, wis mepet jam ini ya Mbak ya. Tapi kalau sama kita sudah terbiasa, bangun langsung cek HP dulu. Ada WA masuk apa enggak, gitu kan? Itu saya. Nah, artinya pembiasaan baik itu, pembiasaan buruk itu mudah Mbak dilakukan. Tapi pembiasaan baik itu susah. Maka kita harus mulai bukan waspada, tapi kita harus memahami, menyadari bahwa pembiasaan baik itu akan berat. Bangun tepat waktu aja berat banget. Nah, maka kita apa yang disampaikan oleh Pak Lili tadi benar, kita harus melakukan atau menyuguhkan aktivitas menyenangkan. Kalau semama dulu, saya waktu masih di Solo, saya punya di rumah saya itu ada 30-an tanaman, di belakang itu banyak banget, mulai dari monstera dan lain-lain semua saya punya. Nah, kemudian setiap pagi saya itu punya aktivitas ngobrol dengan tanaman. Wah, itu menyenangkan sekali. Itu ternyata memberi dampak pada diri saya sendiri untuk menghirup udara segar dan lain-lain, Mbak. Jadi oksigen ke otak itu makin banyak. Ternyata pembiasaan positif yang kita lakukan setiap saat itu bisa berpengaruh. Nah, kemudian ini ada Bu Tino. Tips dan trik melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat untuk anak SD. Nah, saya senang kalau ngomongin tentang pembelajaran berdiferensiasi. Soalnya kalau sama sekarang, kalau saya pas SD ternyata ada diferensiasi, saya itu adalah masuk anak diferensiasi karena hiperaktif. Anak berkebutuhan khusus, salah satunya anak hiperaktif, itu perlu ditangani secara khusus. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana pembelajaran diferensiasi, yang pertama dilakukan adalah memetakan terlebih dahulu, sediferen apa anak-anak panjenengan. Oh, anak ini memiliki kinestetik yang sangat baik. Anak ini memiliki audio visual yang sangat baik. Itu harus dipetakan dulu. Setelah itu jangan memberikan treatment berdasarkan masing-masing potensi yang mereka miliki. Jika anak-anak jenengan itu merasa bahwa dia itu suka bergerak, berikan aktivitas-aktivitas luar ruangan sehingga mereka bisa beraktivitas dengan lega. Akhirnya mereka senang karena mereka melakukan aktivitas tersebut. Jadi kalau sama anaknya visual, beri mereka gambar dan mereka beri apresiasi, nempel-nempelkan di tembok. Itu bisa dilakukan dalam semua pembelajaran, ya. Misalnya di dalam pembelajaran matematika bangun ruang. Mereka diminta untuk menggambar bangun ruang, untuk praktik bangun ruang. Bahkan bangun ruang itu tidak harus digambar. Anak-anak praktik keliling lapangan, itu misalnya bangun datar dan lain-lain, itu bisa dipelajari anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Tetapi kita sebelumnya sudah tahu bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga kita bisa menentukan treatment yang tepat. Kan ya.
Ini ada Bu Dwi. Kami bagaimana membangkitkan sesuatu literasi. Kalau di sini pertanyaan dari Bu Dwi terkait dengan membangun literasi berkesinambungan. Seperti saya contohkan tadi majalah sekolah. Kalau majalah sekolah, kalau mading Bu, mading itu tidak berkesinambungan. Karena anak-anak tidak diminta untuk cari berita sendiri. Mereka ambil berita, kemudian tinggal dimasuk-masukkan. Tapi kalau mereka harus membuat berita, itu apalagi di SMP, cocok ini sudah mulai cocok. Anak bersastra dan lain-lain, terus setiap setahun harus lahir 2 majalah. Maka anak-anak tergerak untuk terus menulis gitu. Atau podcast. Anak-anak SMP zaman sekarang podcastnya sudah bagus-bagus. Nah, itu harus secara rutin diupload dan lain-lain. Maka anak setelah terapresiasi, Bunda, Bu Dwi, mereka itu senang banget karena kadang-kala yang kita lakukan adalah praktik literasi tanpa apresiasi. Meminta anak moco terus. Nah, apresiasinya untuk mereka apa? Oke. Pertanyaan kedua adalah tidak hanya sama gini ya. Intinya adalah tidak hanya sesaat. Tidak hanya sesaat ada tugas dari guru saja. Menika berarti literasi juga harus dikembangkan dengan tanggung jawab. Kalau saya menekankan bahwa implementasi kurikulum ini paling penting adalah 2 hal. Yang pertama, Mbak Nia dan teman-teman, yang pertama adalah kesadaran. Nah, jenengan sadar, jenengan membutuhkan, maka jenengan akan nyedak dewi. Contohnya adalah bank. Bank itu jenengan butuh, maksudnya sampai dino mesti lewat mampir. Contohnya lain adalah yang jenengan butuhkan mall. Pusat perbelanjaan, rasa mbok kongkon wis mlebu dewi, mulih dewi entek duit dewi. Yang kedua adalah sense of belonging atau rasa memiliki. Rasa memiliki itu juga harus dibangkitkan, teman-teman Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau saya merasa bahwa Mbak Nia ini milik saya, saya overprotective. Karena sense of belonging. Nah, kalau sekolah ini saya merasa sekolah ini milik saya, anak-anak ini adalah anak saya, maka saya akan memiliki sense of belonging atau merasa bahwa anak ini harus tak didik dengan sebaik-baiknya. Gitu. Gitu Mbak Nia? Pertanyaan dari kolom saya sudah saya jawab semua. Baik, jadi sense of belonging itu ya Pak. Jadi masa depan anak didik itu juga ditentukan bagaimana pembelajaran yang diciptakan oleh guru saat ini juga ya Pak ternyata. Iya, benar Mbak. Iya, betul. Terima kasih Pak Mepet atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Mungkin dari sekolah lain ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu guru yang belum sempat menanyakan pertanyaannya bisa nyalakan fitur raise hand-nya sekarang juga untuk bertanya langsung dan berdiskusi langsung dengan Pak Mehmet ini sebelum acaranya selesai ya, karena sebentar lagi akan selesai loh Bapak Ibu guru. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu juga bertanya, Pak Mehmet apa literasinya sudah tinggi? Jawaban saya juga belum. Kalau saya merasa sudah tinggi berarti saya berhenti untuk berliterasi. Nah, akhirnya saya sadar kalau saya itu belum cukup, maka saya suka kalau selama sedang di tempat publik, saya itu kan punya tablet itu saya isinya buku-buku, PDF. Jadi literasi tidak sekadar bacaan-bacaan apa saja, tapi saya juga bisa membaca kebijakan-kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan, sehingga saya itu lebih sensitif terhadap peraturan-peraturan pendidikan tentang kurikulum merdeka. Saya buka PMM, saya nonton proyek-proyeknya PMM jenengan gitu. Itu menyenangkan sekali. Sekali lagi pernyataan tadi tepat bahwa literasi itu dimulai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita senangi, dan kita tidak akan pernah bosan melaksanakannya. Kayak makan, kita nggak pernah bosan makan gitu. Makanya kayak Mbak Nia itu pipinya sudah mulai gembul karena lupa kalau makan itu bukan hobi Mbak Nia, ya. Itu Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Iya. Terima kasih atas penyampaian materinya juga tadi sedikit sisipan ya Pak. Ya. Pertanyaan tambahan ini Pak dari tim kami. Apa contoh proyek P5 yang mudah diaplikasikan tapi memiliki impact yang besar seperti itu? Karena di Blora sendiri yang menonjol itu berbeda dengan di daerah kota seperti itu Pak. Nah, literasi yang kurang dan masyarakat yang harus dibimbing lebih lanjut. Jadi di Blora itu masih perlu adanya bimbingan lanjut seperti itu Pak. Jadi proyek P5 apa yang mudah diaplikasikan di daerah Blora seperti itu? Oke Mbak. Sebenarnya nanti ini bukan proyek penguatan pelajar Pancasila, tapi ini proyek literatur berikutnya ya. Iya, mungkin. Bapak Ibu, kalau saya memulai dengan menulis seperti yang sudah dilakukan oleh literatur dan gerakan-gerakan literasi lainnya, seperti
semua guru menulis, siswa menulis puisi, itu adalah salah satu upaya. Tapi kalau saya, nyun sewu, kalau bagi saya menulis puisi itu sekali berhenti. Dan kita menulis puisi itu tidak bisa dipaksa. Tapi kalau selama majalah, mereka itu berpikir kritis, Mbak. Misalnya di daerah ya, Mbak. Misalnya saya pun juga dari daerah kok. Jadi saya pasti tahu keadaan daerah sebenarnya kayak gimana. Ketika saya ngerti kondisi di Gunung Kidul, saya rasanya dari Gunung Kidul nih Bapak Ibu. Jadi ketika saya dari Gunung Kidul, saya ngerti kondisi anak-anak di sana bagaimana. Ternyata di sana ada berita tentang kars. Di sana ada berita tentang sungai bawah tanah. Di sana ada berita tentang kalau kemarin ada ini sekolah ambruk terus mengenai satu siswa yang meninggal yang menyelamatkan teman-temannya. Ya itu harus dikupas, Mbak. Jadi dengan kita terbiasa, saya yakin Mbak ini kan juga lulusan jurnalistik ya. Dengan kita menjadi seorang, iya ya Mbak, atau penyiaran ya? Penyiaran, Pak. Oh penyiaran ya. Ya. Kalau selama kita dalam dunia jurnalistik, kita terbiasa mencari berita yang benar, kita akan berpikir kritis kok. Jadi saya yakin dengan proyek-proyek yang dilaksanakan, misalnya di sini saya bicara masalah proyek majalah sekolah, blog sekolah, yang harus diisi harus terus setiap hari isi. Kayak YouTube itu loh Mbak. Itu kan juga setiap hari harus diisi. Kalau sama kita nggak ngisi sehari, nanti mungkin adsense-nya bisa berkurang dan lain-lain. Itu cara kita engage dengan validity, dengan lingkungan, gitu Mbak. Kalau sama mau tanya yang lebih jauh, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk Pak Mehmet. Ya, itu jawabannya ya mungkin sedikit berbeda dari tema kita hari ini. Tadi mungkin salah ya dari literatur untuk menanyakan P5 ya. Karena tadi mungkin karena Pak Mehmet menyinggung sedikit tentang profil pelajar Pancasila juga. Nggak apa-apa, bercanda tadi. Ya, silakan. Oke. Baik. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mengikuti acara pada siang hari ini? Baik, kalau misalkan sudah tidak ada dan sudah lengkap, oh masih ada ya ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, Di satu sisi kejar literasi yang membutuhkan waktu lebih, bagaimana memanage waktu agar efektif? Oh ini mungkin dari guru ya. Satu sisi itu ingin mengejar literasi, tapi membutuhkan waktu lebih. Mungkin cara membagi manajemen waktu untuk sebagai pendidik dan sebagai seorang pegiat literasi, seperti itu mungkin Pak. Bagaimana caranya memanage waktu? Mbak, lah wong guru iki uripe dhewe-dhewe, ana sing masak butuh sejam, ana sing masak setengah jam. Nah kalau ditanya membagi waktu secara umum ya Mbak, karena beda. Mungkin kalau kita yang masih single gini, makan itu masih bisa beli di warung ya Mbak ya. Tapi kalau ibu-ibu kan punya aktivitas-aktivitas lain yang di luar dari aktivitas keguruan gitu. Yang kadang-kala kalau selama sedang mengikuti kegiatan-kegiatan begitu, jawabannya adalah Pak, urip kurang ngurusi sekolah tok gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau selama kita berbicara masalah literasi itu bukan jam pelajaran. Jadi literasi itu sekarang pelajaran hadir di sini itu literasi. Makanya literatur itu membawa tajuk literatur. Karena dalam perjalanan itu kita berliterasi. Tak ulangi promosi, Mbak. Jadi dengan literatur, kita itu setiap hari, setiap bisa belajar. Makanya tadi saya sebutkan, di dalam gadget saya itu banyak sekali, mau cari apa, jurnal dan lain-lain, semuanya ada. Dan saya bisa mengakses di mana kapan saja. Bahkan jenengan nunggu suami jenengan di kasur gitu sambil nunggu, oh buka-buka itu bisa, Bu. Jadi kalau sama kita pembelajaran ke anak, kita harus menekankan dua hal tadi. Kesadaran dan sense of belonging. Kalau anak-anak kita sudah sadar untuk membaca, Nyun sewu nggih. Kalau jenengan di kamar mandi lagi nongkrong, moco sampo, bungkus sampo itu jangan baca. Karena mengisi waktu luang. Komposisi dalam sabun diwoco satu-satu. Cara pakai. Loh, sampo cara pakai ini tidak diwoco. Enggak perlu, tapi kenapa? Karena kita memiliki waktu luang dan kita meluangkan waktu. Nah, kalau sama Nyun sewu nih, kita lagi iseng-iseng melu Zoom gini, terus saya baca yang di sini pengembangan soft skill pendukung pembelajaran Merdeka Belajar bagi pendidik milenial, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Pesta Budaya, itu apa itu ya? Oh, Pesta Budaya Blora. Akhirnya kita tuh tidak sengaja membaca segala hal yang ada di sekitar kita. Dan ingat, membaca yang baik itu adalah membaca yang di bawah alam sadar. Jadi di level 1.
Nah, kalau selama kita membaca di level 2 itu misalnya ada teks panjang kita disuruh baca itu menjadi level 1 yang mungkin kalau selama kita tanya 2 kali kita udah lupa di sini apa. Tapi kalau selama kita alam bawah sadar, misalnya itu ada tulisan di situ ya. Oh, tak bocor. Nah, itu tuh akan terkenang gitu di sini. Gitu Mbak Nia. Jadi Bapak Ibu jangan manajemen waktu, tapi meluangkan waktu untuk literasi. Kapanpun dan dimanapun, anak-anak diminta kesadaran dan ini adalah sense of belonging. Gitu Mbak Nia. Baik, mungkin jika saya simpulkan sedikit ya Pak. Jadi intinya itu bukan kita yang nggak ada waktu, tapi kita yang tidak meluangkan waktu ya. Sebab literasi itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk Pak Mehmet yang telah membersamai kita pada acara sesi tanya jawab ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengapresiasi dengan berbagi pertanyaan yang telah disampaikan dalam sesi ini. Baik, hadirin peserta bimbingan teknis pengembangan kompetensi Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 dengan tema pengembangan soft skill pendukung pembelajaran merdeka belajar bagi pendidik milenial. Kita sudah berada di ujung acara, di mana hari ini kita sudah banyak mengulas, membahas, dan berdiskusi mengenai bagaimana caranya menjadi pendidik milenial yang mampu mengembangkan soft skill-nya untuk mendukung pembelajaran yang selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan terutama bagi pendidik yang berperan sebagai garda terdepan pendidikan bangsa ini. Kalau boleh mengulas sedikit, pada hari ini kita memiliki tujuan besar utama yang saya kira semua hadirin sepakat bahwa pengetahuan mengenai pengembangan kompetensi guru merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga pendidik. Maka dari itu, mari kita sambut niat baik pemerintah untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas dalam rangka akselerasi atau mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 lalu ya. Sebab kurikulum Merdeka ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Nah, selain itu, kurikulum Merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya masing-masing. Baik, terima kasih juga untuk para hadirin yang telah berpartisipasi dengan antusias dan aktif. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, yaitu Pak Mehmet, yang telah mengisi dan membersamai acara bimbingan teknis pengembangan kompetensi Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 hari ini dengan sangat memukau dan materi yang luar biasa. Semoga sehat selalu ya Pak, dan dilancarkan semua kegiatan dan tujuannya ke depan. Amin. Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Pesta Budaya dan Literasi Daerah 2022 ini. Acara Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora 2022 merupakan acara dari Literatur Indonesia dengan kemitraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blora dan didukung penuh oleh Bupati Blora. Sebelum saya akhiri, kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan. Peserta semuanya bisa menyalakan kamera dengan pose yang meriah ya, namun dengan catatan mikrofon yang tetap dinonaktifkan. Baik, dalam hitungan ketiga akan dilakukan dokumentasi oleh operator. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi saya hitung lagi ya, dengan pose yang berbeda. Baik, 1, 2, 3. Nah, sekali lagi akan dilakukan dokumentasi dengan mengatakan jargon kita hari ini. Sudah siap ya? Masih ingat ya semuanya? Ketika saya mengatakan PBLD 2022, teman-teman bisa mengatakan semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku. Baik, siap ya semuanya? PBLD 2022, semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku. Baik, terima kasih untuk peserta Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam acara pada siang hari ini. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, akan saya informasikan bagi peserta yang tadi pertanyaannya dipilih akan mendapatkan door prize dari Literatur Indonesia.
Nah, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hilaf kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada Terima kasih, Bapak Ibu. kesalahan-kesalahan J. Sampai ketemu, semoga bisa bersua offline kapan-kapan. Terima Mbak kasih Nia. Pak Terima kasih, terima Pak kasih Mehmet. Bu Nia. Blora, Kertabumi. Tanah berlumpur dengan kekayaan hutan jatinya. Pada masa silam, pernah menjawab peran penting dalam perjalanan kedaulatan Kadipaten Jipang hingga singgasana Kesultanan. Sejarah penawanan dari bangsa kolonialis selamanya abadi tak akan terkikis. Hingga muncul seorang tokoh legendaris menjadi satria sang Mandala. Samin Suro Sentiko. Meski hanya seorang petani ladang, tapi dialah sang pejuang. Segala bentuk tatanan para diktator berani ditentang. 273 tahun sudah, Blora memerdekakan diri dari segala bentuk dominasi penguasa, pengambil alih jana bejana. Pernah tak kuasa menjadi kawula, pelayan sukarela pada majikan yang sebenarnya. Kini tak lagi sama. Blora telah membuktikan eksistensinya. Berbagai macam upaya telah digelar mewujudkan mimpi bangsa yang besar. Bersama kami, literatur, masa depan tak akan hancur. Kita perlu melebur menjadi satu kesatuan sebagai landasan. Karena generasi emas Indonesia bukan lagi sekedar angan. Kini mimpi itu sudah ada di pegangan. Pilihannya ada pada kita. Ingin menyerah atau maju sekarang juga. Berbagai asa tercipta karena budaya. Kulturisasi telah menjelma ragam rasuk sukma. Seiring perubahan kondisi, tanpa sadar kita telah kehilangan tradisi literasi. Kemana perginya semangat? Kita tak boleh beranjak sebelum kaki ini bergerak. Maka dari itu, kami beritikat dengan mengerahkan semua tekad. Di penghujung tahun ini, 2022, kami mengajak saudara untuk bangkit melawan situasi yang sulit. Bersama kita akan mampu saling bahu-membahu untuk tujuan yang satu, menjadi bagian perubahan Indonesia. Berbagai agenda besar telah kami siapkan demi memeriahkan perhelatan. Melalui pergelaran festival dan kompetisi, mari bersaing tanpa konfrontasi. Dengan ini kami persembahkan Pesta Budaya dan Literasi Daerah. Kami mengundang Anda semua, 35.000 peserta. Mari pecahkan rekor muri dengan karya yang murni. Semarak budayaku, unggul literasiku, maju Bloraku.